teman-teman semuanya, saya Gabriel Omri Karisma Tampung Bolon, saya Fakultas Hukum dari Universitas Sumatera Utara dengan NIM 220200123. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang diampu oleh Ibu Dr. Afmila SMU. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai topik yang sangat menarik untuk teman-teman, dan kita juga sebagai warga negara juga harusnya mengetahui hal ini, yaitu tentang bagaimana sih alur proses dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Hal ini perlu kita ketahui untuk kita dapat menilai apakah pemerintah dalam membuat suatu undang-undang apakah sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan atau tidak. Karena mau bagaimanapun juga, undang-undang itu berdampak besar bagi kita di tengah-tengah masyarakat yang mengatur tingkah laku kita, baik sekarang ataupun ke depannya. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi teman-teman, langsung saja kita masuk ke topik pembahasannya. Baik teman-teman, yang pertama ada bagian perencanaan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui bahwasannya proses pembentukan undang-undang itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang nantinya akan mengalami perubahan sebanyak 2 kali. Lalu yang dimana perubahan itu yang pertama ada di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, lalu dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Kita balik lagi mengenai topik bagian perencanaan tadi. Bagian perencanaan ini dimana nantinya ada RUU yang diajukan oleh pemerintah eksekutif maupun legislatif yang nantinya akan dimasukkan ke dalam Proglenas. Apa itu Proglenas? Proglenas adalah program legislasi nasional yang dimana isinya merupakan rancangan undang-undang yang diajukan oleh tiap-tiap pemerintahan legislatif maupun eksekutif. Yang dimana nantinya juga bahwasannya RUU itu diperlukan untuk diterapkan di dalam masyarakat. Seperti yang dijelaskan juga pada pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di situ dijelaskan bahwasannya setiap rancangan undang-undang yang masuk ke dalam program legislasi nasional merupakan skala prioritas yang nantinya mewujudkan sistem hukum nasional. Tentunya juga dalam memasukkan rancangan undang-undang ke dalam Proglenas itu harus mendasari beberapa prosedur atau ketentuan yang telah ditentukan di dalam pasal 18. Yang kedua ada bagian penyusunan teman-teman. Di sini pemerintah eksekutif dan legislatif akan membuat suatu draft awal dalam rancangan undang-undang, atau bisa dibilang membuat bagian fundamental yang penting dalam suatu rancangan undang-undang itu sendiri teman-teman. Teman-teman perlu ingat di sini pemerintah memperhatikan 3 hal penting. Yang pertama ada penyusunan draft awal dari rancangan undang-undang itu sendiri teman-teman. Yang artinya pemerintah sudah mulai menuangkan ide atau gagasannya menjadi sebuah teks yang nantinya berupa draft awal itu teman-teman. Lalu yang kedua ada harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama tadi ada bagian harmonisasi. Bagian harmonisasi itu pemerintah nantinya akan melakukan penyelarasan atau menyelaraskan isi dari rancangan undang-undang yang dibahas. Apakah isi dari rancangan undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya atau yang berada di sejajarnya. Dan tujuannya juga untuk memastikan tidak ada tumpang tindih isi dari rancangan undang-undang tersebut dengan undang-undang lainnya. Contohnya, pemerintah membuat rancangan undang-undang tentang lingkungan hidup. Maka nantinya di bagian harmonisasi ini, pemerintah akan melakukan penyelarasan atau menyelaraskan isi dari rancangan undang-undang ini apakah nantinya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang ada di atas, peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya atau yang berada di sejajarnya. Dan juga memang memastikan tidak adanya tumpang tindih isi dari rancangan undang-undang tersebut dengan undang-undang lainnya. Sehingga akan menghasilkan sebuah keserasian dari pasal rancangan undang-undang tersebut sehingga dapat diterapkan di masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada bagian pembulatan. Bagian pembulatan ini teman-teman, pemerintah di situ akan mengumpulkan seluruh pandangan-pandangan yang ada dari masyarakat atau biasa kita sebut sebagai meaningful participation, maupun juga pandangan atau usulan-usulan dari pemerintah itu sendiri. Dan juga setelah itu pemerintah akan memilih pandangan atau usulan yang paling tepat dan juga komprehensif yang dapat ditujukan
ke dalam rancangan undang-undang itu sendiri, teman-teman. Lalu yang terakhir, bagian nomor 2 ada pemantapan konsepsi. Pemantapan konsepsi ini pemerintah memastikan bahwasannya isinya ya, baik itu dari filosofis atau pasal per pasal, semuanya sudah jelas, teman-teman. Di sini pemerintah juga memastikan bahwasannya rancangan undang-undang itu memang sudah siap untuk diterapkan di masyarakat. Lalu melanjutkan dari bagian nomor 2 yang ada harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi. Yang terakhir, yang ketiga ada pembuatan naskah akademi. Pembuatan naskah akademi ini, teman-teman, sebenarnya diatur di dalam pasal 1 angka 11. Di sini teman-teman dapat lihat, di situ dijelaskan bahwasannya naskah akademi merupakan naskah hasil penelitian atau kajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dan juga di sini teman-teman perlu ingat bahwasannya tidak semua undang-undang perlu naskah akademi. Hal itu dijelaskan di dalam pasal 43 di ayat yang ketiga, bahwasannya undang-undang yang tidak memerlukan naskah akademi, contohnya seperti undang-undang yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua ada penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, atau yang ketiga pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang berikutnya ada tahapan yang ketiga, teman-teman, yaitu tahap pembahasan. Tahap pembahasan ini nantinya pemerintah eksekutif dan pemerintah legislatif akan melakukan pengujian dan juga perbaikan dan juga melakukan kesepakatan bahwasannya rancangan undang-undang itu layak untuk dilanjutkan ke tahap yang berikutnya, teman-teman. Di sini dibagi menjadi 2 tingkatan pembahasan, teman-teman, yang teman-teman dapat lihat di pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ dijelaskan bahwasannya ada 2 tingkat pembicaraan, teman-teman. Yang pertama, ada tingkat pertama yaitu dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Dan yang kedua ada pembicaraan tingkat 2 yaitu rapat paripurna, teman-teman. Selanjutnya ada tahap pengesahan ataupun penetapan. Di tahap ini pemerintah melakukan pengesahan terhadap suatu rancangan undang-undang. Hal ini dapat kita lihat di pasalnya ke-72 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Teman-teman dapat lihat di situ dijelaskan bahwasannya rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Lalu di ayat berikutnya kita lihat bahwasannya hal itu diberikan waktu selama 7 hari agar disampaikan kepada Presiden. Dan juga teman-teman perlu tahu juga di pasal 73 di situ dijelaskan bahwasanya rancangan undang-undang yang sudah disepakati tadi haruslah ditandatangani oleh Presiden dan diberi waktu 30 hari agar rancangan undang-undang itu dapat diundangkan. Dan juga kita perlu tahu di ayat berikutnya di situ dijelaskan bahwasannya jika Presiden tidak menandatangani rancangan undang-undang tersebut selama 30 hari, maka rancangan undang-undang tersebut harus tetap sah dan menjadi undang-undang dan wajib diundangkan, teman-teman. Di situ dapat kita lihat bahwasannya walaupun tidak ada tanda tangan dari Presiden, maka jika memang waktunya sudah lewat dari 30 hari, memang harus sudah diundangkan dan berlaku untuk masyarakat, teman-teman. Nah, kita sudah sampai ke tahap yang terakhir, yaitu tahap pengundangan. Di sini pemerintah akan melakukan pengundangan terhadap rancangan undang-undang yang sudah disepakati dan disahkan sebelumnya. Dapat kita lihat di dalam pasal yang ke-82, undang-undang tersebut akan dicantumkan di dalam lembaran negara Republik Indonesia. Dan juga dapat kita lihat di pasal yang selanjutnya, bahwasannya di dalam pasal 85 dijelaskan Menteri Hukum Asasi Manusia lah yang mencantumkan rancangan undang-undang tersebut agar diundangkan ke dalam lembaran negara Republik Indonesia. Baik teman-teman, demikian penjelasan singkat dari saya mengenai bagaimana sih alur proses pembentukan undang-undang yang ada di Indonesia.
Dan saya juga tadi mengambil rujukan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sini juga kita dapat simpulkan dengan adanya tata cara yang baik, di situ akan menghasilkan undang-undang yang berkualitas dan legitimasi hukumnya kuat. Di sini saya berharap kepada kita semuanya, dengan adanya pemahaman ini kita menjadi tahu bahwasannya betapa pentingnya kita mengetahui prosedur dalam pembentukan peraturan undang-undangan, yang juga dalam pembahasan ini lebih menspesifikkan kepada undang-undang. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.